Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Alustad Abdus di pembelajaran tema 2 kelas 6, subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran hari ini adalah pembelajaran terakhir di buku tema 2. Yang selanjutnya kita akan melaksanakan ujian PTS, yaitu tema 1 dan tema 2. Langsung saja ya, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran 5 dan 6 ini silahkan buka buku paket kalian halaman 130. Di sini tetap temanya tentang bersatu kita teguh, tentang mewujudkan persatuan dan kesatuan. Di halaman 130 di situ ada teks tentang upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Berarti sebelum ekonomi Indonesia seperti ini, berarti dulu sudah ekonomi dulu itu sudah berseok-seok. Maksudnya tidak selancar seperti ini. Dulu lebih mungkin bisa dikatakan tidak ada uang 100 ribuan seperti itu, tidak ada uang 50 ribuan. Dulu itu ada uang 50 perak, 100 perak. 100 perak itu sudah dianggap kalau sekarang itu semacam 10.000 lah, 100 perak itu kalau dulu. Kalau sekarang 1 perak aja sudah tidak laku ya, karena kan pengaruh zaman, ekonomi juga semakin pesat, bertahun-tahun semakin enggak gitu-gitu aja gitu, semakin tinggi. Nah, ini ada yang harus kalian pelajari, cukup mengetahui lah, nggak usah mendalam. Yang pernah Ustadz kasih tahu dari kemarin, yaitu kalau kalian belajar ya setidaknya kalian paham tentang materi ini. Kalau tidak mengerti silahkan tanya ke Umi Ustadznya. Langsung saja ya, di situ dibuka buku paket kalian di halaman 130 tentang upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, berarti kan pada baru 1946 kan setelah tahun kemerdekaan Indonesia, baru setelahnya ekonomi, upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ekonomi Indonesia ini meningkat gitu. Seperti itu. Apa saja sih upaya-upaya tersebut? Yaitu yang pertama ada pinjaman nasional. Pinjaman nasional ini pertama kali dicetus atau dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, yaitu Ir Surachman. Pinjaman ini akan kembali selama jangka waktu 40 tahun. Jadi kita meminjam uang ke pemerintah, setelah itu akan dikembalikan selama jangka waktu 40 tahun itu dulu. Atau kita minjam ke negara lain, setelah itu selama jangka waktu 40 tahun akan dikembalikan seperti itu. Selanjutnya, upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia adalah konferensi ekonomi. Di sini konferensi ekonomi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran IR, atas nama IR Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya apa sih konferensi ini? Tujuannya untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi, distribusi, makanan. Itu sangat, ketika tahun 1946 ini sangat
ditanggulangi oleh pemerintah zaman dahulu. Seperti itu, makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang ketiga, upayanya yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pertama kali yang bertugas untuk yang inisiatif, maksudnya pembentukan badan ini berinisiatif atas nama Menteri Kemakmuran juga, tapi beda orang, yaitu Dr. A.K. Goni. Tujuan pembentukan Badan Perancang Ekonomi ini bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Untuk merancang pembangunan, misalkan selama 2-3 tahun ini kita akan merancang gedung MPR. Nah, itu pembentukan Badan Perancang Ekonomi, itu tujuannya di zaman dahulu upaya-upayanya. Yang keempat, upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan di awal kemerdekaan Indonesia. Yang keempat yaitu rencana Kaslimo atau Kasimo Plan. Pertama kali Kasimo Plan ini disusun oleh Menteri Urusan Makanan, yaitu I.J. Kasimo. I.J. Kasimo merencanakan program, yaitu programnya berupa rencana produksi 3 tahun mengenai usaha pangan dengan berbagai bentuk petunjuk pelaksanaan yang praktis. Juga menyarankan Kasimo Plan ini untuk menanami tanah-tanah kosong. Di Jawa juga dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul untuk lebih sejuk atau untuk lebih meluas, tidak menjadi tanah yang kering. Seperti itu tujuannya, yaitu rencana Kaslimo ini. Ada lagi pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Contohnya seperti harimau, yang harimau Sumatera sudah punah. Itu dulu karena kulitnya itu sering digunakan untuk atau dijual belikan di negara kita ini, atau banyak pemburu-pemburu yang sangat ingin untuk membunuh harimau Sumatera ini. Selanjutnya, di setiap desa juga dibentuk kebun-kebun bibit. Nah, di setiap desa dulu itu ditanamlah bibit-bibit semacam bibit mangga, jeruk, nangka, jambu air, seperti itu. Yang kelima, upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia, yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi ini dipimpin oleh B.R. Motik. Bertujuan apa sih Persatuan Tenaga Ekonomi ini? Untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Diharapkan juga dapat melenyapkan individualisasi. Individual berarti tidak sendiri-sendiri, harus berkelompok, seperti itu, di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Seperti itu. Ada 5. Nah, tugas kalian, mungkin yang Ustadz sudah rangkum tulisan yang ada di video ini, silakan kalian tulis di halaman 132. Di situ ada tuliskan kesimpulan. Di situ udah Ustadz simpulkan, itu sangat rinci sekali. Dari teks tersebut silakan kalian tulis, sudah ada kolom-kolomnya, silakan ditulis ya. Ustadz tunggu, kirim ke Umi Ustadznya. Selanjutnya di pembelajaran kelima kita akan belajar matematika kembali tentang mengetahui rasio atau perbandingan. Silakan buka buku paket kalian halaman 133. Di situ ada sebuah kelompok di Ayo Berlatih. Sebuah kelompok tari indang terdiri atas 4 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Berapakah rasio perbandingan siswa laki-laki terhadap siswa perempuan?
Sebelum menjawab, kalian harus tahu apa itu rasio. Rasio itu digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio yang paling sederhana adalah membandingkan dua nilai, namun membandingkan tiga nilai atau lebih juga mungkin untuk dilakukan. Berarti bilangan membandingkan tiga nilai atau lebih bisa jadi mungkin, bisa juga tidak, seperti itu. Langsung saja di halaman 134, di situ ada langkah-langkahnya udah Ustadz berikan, yaitu pertama yaitu membandingkan dua benda atau lebih yang berkaitan satu sama lain. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui rasio ya, langkah-langkahnya yaitu membandingkan dua benda atau lebih yang berkaitan satu sama lain. Yang kedua, membandingkan yang dapat dituliskan dengan kata-kata atau dengan simbol. Yang ketiga, membandingkan lebih dari dua benda, seperti itu. Selanjutnya, di situ ada gambar di video Ustadz, di buku kalian juga ada, di buku paket kalian. Di situ ada tentang menunjukkan perbandingan jumlah. Yang pertama yang kata Ustadz, langkah-langkahnya menunjukkan perbandingan jumlah dari dua benda atau lebih yang berkaitan satu sama lain. Misalnya, jika sebuah kue dibuat dari 3 gelas tepung dan 1 gelas gula, 3 gelas tepung, 1 gelas gula, maka perbandingan tepung untuk membuat kue, perbandingan tepung dan gula adalah 3 berbanding 1. Maka perbandingan gula, tepung dan gula adalah 3 berbanding 1 untuk menjadikan sebuah kue, seperti itu. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, situ ada yang kedua itu langkah-langkahnya membandingkan yang dapat dituliskan dengan kata-kata atau dengan simbol. Situ digambar ada 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan dalam sebuah kelompok tari. Diketahui menggunakan simbol sebagai berikut. Nah, simbol ini yang harus kalian tahu adalah simbol itu dituliskan dalam tulisan seperti dibagi. Nah, tapi rasio itu dibacanya dibandingkan. Berarti ditulis menggunakan simbol sebagai berikut. 4 dibanding 8, hasilnya adalah 1 banding 2. Kenapa bisa 1 banding 2? Karena masing-masing angka dibagi 4. Coba 4 dibagi 4, 1. 4 dibagi 8, 2. Berarti hasilnya adalah di langkah yang kedua, yaitu 1 berbanding 2. Langkah yang ketiga, membandingkan lebih dari 2 benda. Misalnya, perbandingan umur ayah, ibu, dan Edo 8 dibanding 7 dibanding 3. Jika umur Edo 11 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Situ ada jumlah umur 8, dilihat di buku paket kalian, jumlah umur 8 ditambah 7 ditambah 3 sama dengan 8 ditambah 7 ditambah 3 dibagi 3. 3 ini dapat dari mana baginya, Kak? Jumlah ayah, jumlah manusianya, ayah, ibu, dan Edo ada 3. Berarti jumlah umurnya 8 tambah 7 15 ditambah 3 18. Jumlah umur Edo ada berapa? Diketahui tadi umur Edo 11 tahun. Berarti 18 dibagi 3. Berarti jumlah umur 11 dikali 18 dibagi 3. 11 dikali 18, 11 dikali 18 198 dibagi 3. 198 dibagi 3 sama dengan 66. Berarti maka jumlah umur, kan tadi pertanyaannya berapa jumlah umur ketiganya? Maka jumlah umur 11 dikali 8 dibagi 3 sama dengan 66 tahun. Silakan dipelajari kembali teknik mengetahui rasio perbandingan ini. Kalau kalian masih belum paham, silahkan tanya ke ustadznya, gak usah malu ya. Ustadz,
Umi Ustadz malah senang apabila kalian nanya atau ada pertanyaan seperti itu. Jangan cuma setelah melihat video ini kalian acuh tak acuh atau sudah tidak menanyakan, seperti itu ya. Selanjutnya di PB6 pembelajaran ke-6, di situ pembahasannya sudah dibahas sebelum-sebelumnya ya. Tapi di sini Ustadz hanya akan memberikan evaluasi karena kan sebentar lagi kalian akan minggu depan sudah melaksanakan ujian tengah semester. Silakan kalian untuk buku tema 2 ini ada tugas yaitu evaluasi di halaman 140 sampai 142. Silakan kerjakan evaluasi pembelajaran tema 2. Ini kalau kalian bisa menjawab semua ini, insya Allah kalian sudah paham untuk buku tema 2 ini. Ya, berarti tugasnya ada 2, yaitu tadi mencatat mencatat di halaman 132, dan yang kedua mengerjakan evaluasi buku tema 2, pembelajaran buku tema 2 di halaman 140 sampai 142 sampai nomor 8 sub E ya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz kasih tahu lagi, kalau misalkan kalian ingin bertanya silahkan tanya ke Umi Ustadznya. Ustadz persilahkan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.